Betul bahwa memang seharusnya Pilpres itu atau memilih calon pemimpin adalah tentang pertarungan adu gagasan, adu ide, adu kecerdasan, dan adu konsep tentang bagaimana kita akan membawa bangsa ini ke depan. Ketika seseorang menjadi pemimpin atau menjadi presiden, kita ingin mendengar, mengetahui konsepnya, akan melakukan apa ke depan. Dan konsep ini tentunya akan kita lihat dari rekam jejak orangnya. Banyak orang yang hanya bisa bicara, tetapi tidak mampu bekerja, tidak mampu berbuat. Ada orang yang hanya mampu berbicara, tapi sama sekali tidak punya kemampuan untuk berbuat. Nah, perbuatan itu akan kita uji dari rekam jejak seseorang. Nah, kembali kepada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu bahwa katanya sekarang terlalu banyak drama. Ayo kembali ke adu gagasan. Masalahnya Pak Jokowi begini. Kita itu memang betul harus adu gagasan, adu konsep, adu ide. Tetapi jangan kami ini digiring untuk beradu konsep, beradu gagasan dengan orang atau sosok yang cacat secara etika, cacat secara prosedur menjadi calon pemimpin. Artinya kalau kami digiring untuk beradu gagasan dengan pihak-pihak yang cacat secara etika, hukum, cacat secara moral sebagai calon pemimpin, kami ini dipaksa untuk mengakui bahwa yang bersangkutan itu legal, tidak cacat secara hukum, tidak cacat secara moral, tidak cacat secara etika. Padahal fakta telah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran kode etik berat atas lahirnya putusan nomor 90 dan kemudian melahirkan atau lolosnya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo. Jadi bagi kami atau bagi saya pribadi, keberadaan dari Gibran di situ tidak layak untuk kita ajak beradu gagasan. Karena Gibran dan Prabowo ini adalah pasangan yang lahir dari sebuah proses yang telah dinyatakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pelanggaran kode etik berat. Keterlibatan Paman Gibran, ipar Jokowi, Anwar Usman dalam semua proses ini telah juga dinyatakan di dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau kami digiring-giring untuk beradu gagasan, beradu konsep dengan pihak-pihak yang cacat moral, cacat etika dalam proses sebuah kemunculan menjadi calon pemimpin, ya tentu kami ini kesannya dipaksa untuk mengakui sebuah atau sekelompok atau sepasang calon pemimpin yang ternyata tidak layak untuk beradu gagasan. Bagaimana mau beradu gagasan kalau mereka adalah pihak-pihak yang melegalkan manipulasi hukum, melegalkan rekayasa hukum, melegalkan praktik-praktik nepotisme, melegalkan praktik-praktik dinasti politik. Agak janggal. Dan orang-orang seperti ini tidak layak untuk bicara adu gagasan. Tetapi mereka sepatutnya belajar lagi tentang norma-norma keadaban politik, norma-norma keadaban moral hukum, dan norma-norma tentang etika menjadi seorang calon pemimpin. Ketika lolos dari semua norma-norma ini, barulah kita bicara tentang adu gagasan. Nah, kalau prosesnya saja cacat, prosesnya saja pelanggaran etika, gagasan apa yang mau kita bicarakan? Gagasan apa yang mau kita gali? Gagasan apa yang mau kita perdebatkan? Kalau kita bicara tentang gagasan nanti penegakan hukum dan proses bagaimana menegakkan hukum di Republik ini, apa yang akan mereka jawab? Bukankah mereka hanya akan berkata tentang retorika? Bukankah mereka hanya akan berbicara tentang basa-basi? Karena mereka sendiri lahir dari sebuah proses yang telah diputuskan, melanggar kode etik. Jadi Pak Jokowi tidak usah bicara dengan kami ini adu gagasan, adu gagasan, adu gagasan. Saya justru menantang Bapak sekarang tentang adu nurani dan adu kejujuran. Apakah Bapak akan berani bicara beradu kejujuran dengan kami? Apakah Bapak akan bicara adu tentang adab moral etika politik dengan kami? Saya pikir tidak.
Jadi sebelum Bapak ajak-ajak kami untuk bicara tentang gagasan, tolonglah diajari dulu pihak-pihak yang Bapak inginkan beradu gagasan itu, pasangan Prabowo Gibran, menghargai bagaimana kita tegaknya bernegara. Proses ini akan kita lalui bersama. Tetapi kalau saya pribadi tidak akan pernah bicara gagasan dengan pasangan Prabowo Gibran, karena mereka tidak layak bicara tentang gagasan, tidak layak bicara tentang membawa Indonesia ini ke depan, karena mereka lahir dari sebuah pelanggaran kode etik. Apa yang mau diharapkan ketika bicara tentang gagasan penegakan hukum? Come on.